Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haikal, NIM 2214-02085. Pendidikan Prodi Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Tarbiyah di UIN Imam Bonjol Padang. Video ini saya tunjukkan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester atau UAS dengan mata kuliah pengantar studi sejarah peradaban Islam dengan dosen pengampu Dr. Firdaus Sultan Mamat, yang mana pembahasannya tentang Khalifah Ar-Rasyidin dan lebih mengkerucut pada pembahasan Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Baiklah teman-teman semua, sejarah peradaban Islam pada masa Abu Bakar, pada masa itu berawal dari peninggalannya Khalifah Rasul, yang mana ketika Rasulullah wafat, ketika itu terjadi kekacauan di antara umat Muslim karena adanya kekosongan pemimpin ketika itu, sehingga kekosongan pemimpin itu membuat kaum Muslim kocar-kacir, yang mereka tidak memiliki pemimpin, sehingga mereka nggak tahu kemana arah yang akan mereka lakukan. Bahkan ketika itu sepeninggalannya Rasul atau ketika Rasul itu meninggal, sahabat Rasul seperti Umar bin Khattab, dia bahkan tidak percaya seorang Rasulullah itu wafat, sehingga karena Umar bin Khattab ini tidak percaya Rasul wafat, dia mengatakan siapapun yang mengatakan bahwa Rasulullah itu telah meninggal, maka kepalanya akan saya penggal. Kita sama-sama tahu bahwasanya Umar bin Khattab itu adalah khalifah yang yaitu ditakuti dan memiliki keberanian yang luar biasa. Dan ketika itulah sahabat Rasul yaitu Abu Bakar memberikan nasihat kepada Umar dengan membacakan sebuah ayat, dan ketika ayat itu dibacakan kepada Umar oleh Abu Bakar, ketika itulah Umar bin Khattab sadar bahwasanya Rasulullah itu juga manusia yang juga sama-sama bisa merasakan yang namanya kematian, sama seperti kita. Dia itu manusia biasa, bedanya dia itu diberikan amanah oleh Allah untuk menjadi seorang Rasul. Dan ketika kekosongan itu terjadi, orang-orang memilih Abu Bakar untuk menggantikan Rasulullah, karena Abu Bakarlah orang yang pertama masuk Islam, dan Abu Bakarlah orang yang paling dekat dengan Nabi, dan juga Abu Bakar adalah orang yang selalu membenarkan apa yang dikatakan oleh Nabi. Jadi ketika apapun kebenaran yang disampaikan oleh Abu Bakar, dia akan selalu kebenaran apapun yang disampaikan oleh Rasulullah, Abu Bakar itu langsung membenarkan apapun yang disampaikan oleh Rasulullah. Karena itu Abu Bakar diberikan gelar Siddiq, yaitu membenarkan perkataan dari Rasulullah. Maka terpilihlah Abu Bakar di kemudiannya menjadi seorang khalifah. Dan pada masa awal Abu Bakar menjadi seorang khalifah, kondisi masyarakat Arab ketika itu diguncang dengan terjadinya pemberontakan dari kaum Murtad. Kaum Murtad itu yang juga mengaku sebagai nabi, yang disebut dengan kaum Murtad yang dipimpin oleh Musailamah Al-Kadzdzab ketika itu. Orang yang mengaku sebagai nabi dan orang yang ketika itu dia enggan membayar zakat. Karena hal itu, Abu Bakar memerangi hal itu, dan dia bahkan ketika memerangi itu banyak kaum muslimin yang terbunuh. Bahkan hafiz-hafiz dari kaum muslimin itu banyak yang terbunuh ketika perang melawan Musailamah Al-Kadzdzab dan pengikut-pengikutnya. Untuk menghadapi pemberontakan itu, Abu Bakar mengirim pasukan dan menumpas pemberontakan tersebut. Terjadi di Yamamah pada tahun 12 Hijriah, dan dalam penumpasan itu banyak dari umat muslim yang gugur. Nah, ketika selesai Abu Bakar menyelesaikan kondisi masyarakat Arab yang murtad tersebut, lanjut untuk perkembangan pendidikan Islam pada masa Abu Bakar tersebut. Lembaga pendidikannya yang pertama itu ada Kutab, yang mana menurut Ahmad Syalabi, lembaga untuk belajar membaca dan menulis disebut dengan Kutab. Kutab adalah lembaga pendidikan yang dibentuk setelah
setelah masjid. Selanjutnya Asrama Hasan Fahmi mengatakan tetap didirikan oleh orang-orang Arab pada masa Abu Bakar, dan yang bertindak sebagai tenaga pendidik adalah para sahabat Rasul terdekat. Masjid dijadikan sebagai lembaga pendidikan Islam serta benteng pertahanan rohani atau keimanan, dan tempat untuk mengajarkan bagaimana sholat berjamaah, bagaimana membaca Al-Quran dan sebagainya. Masjidlah yang menjadi tempat ketika itu, dan kemudian dilanjutkan oleh lembaga kitab, lembaga membaca dan menulis. Mata pelajaran ketika itu yang diajarkan di kitab itu tidak jauh berbeda dengan masa Nabi, yang mana mereka itu diajarkan yang pertama terkait ilmu-ilmu akidah, bagaimana penguatan akidah, bagaimana imannya itu kuat. Kemudian setelah mereka itu belajar akidah, mereka itu juga diajarkan bagaimana mereka itu menulis, bagaimana mereka itu membaca, agar mereka tidak ketinggalan terhadap perkembangan zaman. Termasuk mereka itu juga belajar bahasa asing yang dirintis mulai dari bagaimana mereka berkomunikasi dengan penduduk yang tidak bisa berbahasa Arab, dan ketika mereka belajar bahasa, mereka juga bisa menguasai perluasan wilayah di luar Islam, di luar yang tidak bisa berbahasa Arab. Begitu hebatnya orang-orang dahulu belajar. Dan setelah lembaga pendidikan Al-Kitab, mereka juga belajar di masjid yang sama seperti zaman Rasul. Mereka belajar hadis, mereka belajar baca Al-Quran, mereka belajar pokok-pokok Islam seperti akidah, akhlak, ibadah, muamalah. Mereka diajarkan di sana. Dan puncak tertinggi dari masa Khalifah Abu Bakar itu, mereka mengenai peradaban yang berkembang pada masa Abu Bakar itu berlangsung selama 2 tahun 3 bulan. Yang pertama, ada membudayakan musyawarah yang lebih demokratis dalam pemerintahan dan masyarakat. Yang kedua, menumbuhkan mayoritas umat Islam dan tentara kepada pemerintah yang memberi dukungan atas semua kebijakan khalifah. Membangun pemerintah yang tertib mulai dari pusat, mereka terpusat sehingga ke daerah tertib semuanya. Kemudian membangun militer yang disiplin dan tangguh di medan tempur, menyusun mushaf Al-Quran seperti yang dimiliki umat Islam sekarang, dan mensejahterakan rakyat secara adil dengan membangun Baitul Mal. Dimana di Baitul Mal itu mereka mendapatkan harta-harta kepada orang-orang yang harus mendapatkan harta tersebut. Dan di sana itu diberdayakan berzakat, berinfak, harta ghanimah serta harta jizyah. Dengan demikian, selama pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq, harta Bait Al-Mal tidak pernah menumpuk dalam jangka waktu yang panjang, karena langsung dibagikan kepada kaum muslimin yang membutuhkan, atau kaum muslimin yang berhak untuk mendapatkan harta yang ada dalam Baitul Mal tersebut. Bahkan ketika Abu Bakar itu wafat atau meninggal, hanya ditemukan 1 dirham di dalam pembendaharaan negara, karena seluruh kaum muslimin ketika masa Abu Bakar itu diberikan bagian yang sama dan diberikan hasil pendapatan yang sama, sehingga kaum muslimin pada masa Khalifah Abu Bakar itu mereka mendapatkan perlakuan yang adil. Karena itulah ekonomi pada masa pemerintahan Abu Bakar itu mereka sama-sama merasakan hal yang baik, karena Abu Bakar itu betul-betul menegakkan hukum, menegakkan keadilan dengan seadil-adilnya, dan juga Abu Bakar itu menerapkan prinsip persamaan dan distribusi kekayaan terhadap negeri. Nah, itulah sejarah peradaban Islam pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Selanjutnya, ketika Abu Bakar wafat, Abu Bakar ini tidak ingin terjadi hal yang sama ketika Rasul wafat, yang mana terjadi kekosongan ketika itu. Maka Abu Bakar sebelum wafat, dia meninggalkan sebuah surat wasiat, yang mana dalam surat wasiat itu dikatakan bahwasanya dia ingin yang menggantikan beliau itu adalah Umar bin Khattab, karena Abu Bakar merasa Umar bin Khattab lah yang pantas ketika Abu Bakar atau beliau sendiri meninggal. Umar bin Khattab yang pantas untuk menggantikan dia. Dan lanjutlah sejarah peradaban Islam pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Kita tahu ya bahwasanya Umar bin Khattab itu adalah seorang yang dulunya jahiliyah, seorang yang dahulunya
dulunya sangat memerangi Rasulullah, bahkan dia sempat ingin membunuh Rasulullah. Karena hebat dan keberanian Abu Bakar itu, ternyata Abu Bakar diluluhkan hatinya oleh Allah, dan itu juga atas doanya Rasulullah, sehingga Umar bin Khattab yang dulunya berani, yang dulunya memerangi Rasulullah, hatinya menjadi lembut, dan bahkan dia itu setia kepada Rasulullah, bahkan sampai akhir hayatnya dia itu dalam kondisi Islam. Maka tak kala ketika Umar bin Khattab itu masuk ke dalam Islam, ketika itulah Rasulullah mulai untuk menyebarkan agama Islam ini secara terang-terangan. Yang sebelum Umar bin Khattab itu masuk Islam, dakwah Rasulullah itu masih bersifat sembunyi, masih bersifat kepada keluarga terdekat, kepada kawan kerabat, kepada teman-teman yang dekat dengan Rasulullah. Tapi ketika Umar bin Khattab masuk ke dalam Islam, ketika itu Rasul berani untuk berdakwah secara terang-terangan. Begitu hebatnya seorang Umar bin Khattab yang sama-sama familiar sebagai sosok yang mempunyai pendirian kokoh, keras, namun dia itu orang yang arif atau bijaksana. Dan juga perkembangan politik pada masa Khalifah Umar bin Khattab itu kondisi politik stabil, karena usaha perluasan wilayah itu ketika masa Umar bin Khattab sangat gemilang, karena perluasan wilayah itu terjadi dengan cepat, dan karena perluasan wilayah itu yang terjadi dengan cepat, Umar cepat mengatur administrasi sampai bahkan ke Persia ketika itu, karena penaklukan Persia dan Bizantium itu terjadi ketika masa Khalifah Umar bin Khattab. Pemerintah Umar dikelola oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Adapun pemerintah pusat dibagi menjadi 8 provinsi ketika itu, yaitu Makkah, Madinah, Syria, Jazirah Basrah, Kufah, Palestina, dan Mesir. Pada masa Umar bin Khattab, tata cara menata struktur pemerintahan yang tersentralisasi baru dimulai. Pada masa Umar bin Khattab mulai adanya perkembangan dari suatu lembaga formal yang disebut dengan Lembaga Penerangan dan Pembinaan Hukum Islam, dan di masa ini juga terbentuknya sistem atau badan kemiliteran. Itu perkembangan politik pada masa Umar. Perkembangan ekonomi pada masa Khalifah Umar. Khalifah Umar itu mengatur kelola administrasi yang sudah berkembang di Persia, dan pada masa ini juga mulai diatur dan diterbitkannya sistem pembayaran gaji dan pajak tanah. Umar melakukan adanya mata uang dan membuat tahun Hijriah ketika masa Khalifah Umar, dan menghapuskan zakat bagi para mu'alaf. Dan kemajuan dalam aspek ekonomi ketika masa Umar itu, yang pertama ada al-kharaj, yaitu kaum muslimin diberi hak untuk dapat menguasai tanah dan segala sesuatu yang dapat dari hasil berperang, yang kita sebut dengan harta ghanimah. Kemudian semua rampasan atau harta ghanimah dimasukkan ke dalam Baitul Mal, yang dijadikan sebagai salah satu pemasukan negara yang membantu rakyat. Ada juga pemerataan zakat. Umar bin Khattab melakukan pemerataan terhadap rakyatnya dan meninjau kembali bagian-bagian zakat yang diperuntukkan kepada orang lain, atau al-mu'allafatu qulubuhum. Al-mu'allafatu qulubuhum itu adalah orang-orang yang baru dilunakkan hatinya untuk masuk ke dalam Islam, atau kita sebut dengan para mu'allaf. Dan juga lembaga perpajakan ketika Umar bin Khattab menjabat sebagai khalifah itu betul-betul dilakukan agar ekonomi bangkit pada masa Umar bin Khattab. Nah, perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Khalifah Umar itu meluas, bahkan sampai keluar wilayah Jazirah Arab. Khalifah Umar memikirkan pendidikan Islam di daerah-daerah yang baru dikuasainya. Karena ketika berhasil menaklukkan suatu kota, maka mereka harus mendirikan masjid sebagai tempat ibadah dan sebagai pusat pendidikan ketika itu. Khalifah Umar bin Khattab merupakan seorang pendidik yang melakukan penyuluhan pendidikan di kota Madinah, dan beliau juga menerapkan penerapan pendidikan di masjid. Dengan demikian, pendidikan di masa Khalifah Umar itu bisa dikatakan maju, stabil, dan aman karena Umar memerintah negara berada dalam pendidikan.
Kemudian perkembangan sosial pada masa Khalifah Umar, penduduk yang memeluk agama selain Islam dan berdiam di dalam wilayah kekuasaan Islam, mereka mendapatkan perhatian dan pelayanan serta perlindungan dari seorang Umar bin Khattab dengan membuat perjanjian yang berbunyi keharusan orang-orang Nasrani menyiapkan akomodasi dan konsumsi bagi para tentara Muslim yang memasuki kota mereka selama 3 hari berturut-turut. Maka pada masa pemerintahan Umar bin Khattab sangat memperhatikan keadaan di sekitarnya seperti kaum fakir, anak yatim dan segala macamnya. Kemudian perkembangan agama pada masa Khalifah Umar, di zaman Khalifah Umar itu gelombang ekspansi atau perluasan wilayah Islam, daerah kekuasaan Islam pertama itu terjadi di ibu kota Syria, Damaskus, yang mana jatuh pada tahun 635 Masehi, dan setahun kemudian setelah tentara Bizantium kalah di pertempuran Yarmuk, seluruh daerah Syria jatuh ke bawah kekuasaan Islam. Jadi itulah peradaban Islam yang sejarah peradaban Islam yang berkembang pada masa Khalifah Umar bin Khattab dan juga pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua yang menonton ini, dan juga saya di sini bukan sebagai orang yang memiliki ilmu dalam hal itu, tapi saya hanya membagikan apa yang saya dapatkan ketika belajar. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Yang benar itu datangnya dari Allah, dan yang salah itu datangnya dari diri saya pribadi. Maka saya pamit undur diri. Jika ada salah, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.